Ya, selamat bergabung juga buat Bung Ade. Makasih sudah hadir. Ya, kita akan masuk ke dalam bab berikutnya dari buku 1 tentang persembahan. Ya, kali ini yang akan kita bahas tentang persembahan. Nah, persembahan apa yang akan kita bahas pada sore hari ini? Persembahan persepuluhan. Nah, saya tahu ini topik yang sangat ramai dibicarakan hari-hari ini ya di berbagai macam YouTube atau sosial media ini dibahas. Namun, apa kata firman Tuhan mengenai persembahan persepuluhan ini? Dan kita mesti tahu, ya, ini kita mesti tahu bahwa ini diperuntukkan untuk kita dan untuk kepentingan siapa? Kita juga sebetulnya. Mari kita lihat pengajaran yang akan kita bahas pada sore hari ini. Sub yang pertama, asal mula persepuluhan. Sejak Abraham memberikan persepuluhan hasil jarahannya kepada Melkisedek, sesudah ia mengalahkan 4 raja yang dipimpin Kedorlaomer yang telah merampok Sodom di mana Lot tinggal, orang yang beriman kepada Allah Abraham selalu mempersembahkan 1/10 hasil yang mereka terima kepada Tuhan. Dia jangan kalau Jadi, pacaran itu hanya melihat apa yang diberikan, apa yang dipakai. nah, oke. Oke, mari kita lihat ayatnya. Sejak awalnya ini dari kisah Abraham ya, bahwa ini terjadinya 1/10 yang diberikan kepada siapa? Ya. Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Saya minta Ibu Nida tolong baca. Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Amin. Terima kasih buat Nida. Enggak lanjut ya? Enggak. Yang di Enggak, bawahnya. ini sama bagian saya. Oke, makasih Pak. Terima kasih buat Nida. Hai, Ketika Yakub melarikan diri dari Esau, ia juga berjanji mempersembahkan 1/10-nya kepada Tuhan. Nah, silakan Ibu Dina tolong baca. Kejadian 28 ayat 22. Oke, Pak. Kejadian 28 ayat 22. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Terima kasih Bu Dina. Oke, dari 2 ayat yang tadi dibaca oleh Bu Hotnida dan Bu Dina, mari kita lihat ya penekanannya di mana. Penekanannya adalah di dalam ayat Kejadian 14 ayat yang ke 18. Melkisedek yang telah diberikan oleh Abraham persembahan memberkati Abram. Katanya begini, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Jadi Abram memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari semuanya. Tentu ini diberikan kepada Tuhan ya. Penekanannya adalah pemberian kepada Tuhan. Pemberian berdasarkan apa yang Abram dapatkan dari penaklukan kepada Kedorlaomer. Oke, jadi Abram mempersembahkan 1/10 kepada Tuhan. Nah, lalu kemudian Yakub, lihat ini, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku. Ya, jadi Yakub mendapatkan apa saja yang didapatkan dari Tuhan, dia mendapatkannya, kemudian dia mempersembahkan 1/10 pada Tuhan. Nah, ini jadi landasan ya, karena ini asal mula 1/10 sebetulnya. Asal mulanya dari sini, dari bagaimana Abram mempersembahkan korban, bukan korban, mempersembahkan bagian dari apa yang ia dapatkan, korban jarahan, jarahan perang ya, sebetulnya dari Kedorlaomer 1/10-nya diberikan kepada Tuhan, dan kemudian dari apa yang telah Tuhan berikan kepada Yakub, 1/10 Yakub akan berikan kepada Tuhan. Nah, kemudian persembahan persepuluhan itu ditetapkan sebagai peraturan, gitu ya, dalam hukum Taurat.
bagi segenap Bani Israel pada waktu Musa menuliskan kitab-kitab Taurat. Yang termasuk sebagai persembahan persepuluhan adalah segala hasil bumi, ternak, dan pendapatan berupa uang. Nah, kita lihat ini. Es krim yang begini tuh Mami, jangan ada corong. Mami, boleh Bang Mami? Oke. Jadi kita lihat dasarnya itu persepuluhan kemudian dijadikan sebagai aturan dalam hukum Taurat. Pak, bukankah itu hukum Taurat? Asalnya memang bukan hukum Taurat. Oke. Jadi kalau ada konten kreator bilang itu kan hukum Taurat kan nggak berlaku lagi. Pada awalnya memang bukan hukum Taurat. Pada awalnya adalah Tuhan memberikan kepada Yakub dan Tuhan memberikan kepada Abraham. Lalu Abraham dan Yakub mendedikasikan 1/10 itu sebagai latihan iman. Sebetulnya ya. Sebagai pemberian yang pada saat itu bagi mereka mungkin yang terbaik bagi Tuhan. Kok cuma 1/10? Nantinya kalau kita udah terbiasa 1/10 itu bagi Tuhan, nanti kelanjutannya nanti ya, kita akan terbiasa itu dari 1/10 kemudian dilanjutkan. Mungkin setengahnya, 3/4-nya untuk Tuhan. Jadi 1/10 itu adalah memang satu persembahan yang diperuntukkan untuk Tuhan, ya, awalnya melatih diri agar setiap hamba-hambanya memberikan apapun saja untuk Tuhan. Sementara itu seperti begitu. Sebetulnya apapun yang dipersembahkan untuk Tuhan, Tuhan kan butuh duit. Sebetulnya ya. Tuhan nggak butuh juga persembahan-persembahan itu untuk Tuhan kemudian timbun gitu, enggak. Tapi sebetulnya kepentingan persembahan itu diperuntukkan untuk kita yang akan menerima bagian-bagian yang Tuhan telah tetapkan. Berlimpah-limpah dari apa yang kita korbankan untuk Tuhan. Oke, nah persembahan yang diberikan dalam bentuk apa? Selain hasil bumi, ternak, juga berupa uang. Oke, jelas ya teman-teman. Jadi kalau dibilangkan kita nggak pakai hukum Taurat lagi, maka kita nggak usah persepuluhan. Sebetulnya sejak awalnya memang Abraham dan Yakub tidak diikat oleh hukum Taurat karena ia mendedikasikan untuk Tuhan sebagai latihan imannya. Sampai sini teman-teman mengerti? Jadi ini bukan tentang hukum Taurat. Nah, di hukum Taurat baru digaris bawahi ya. Baru dalam dalam imamat nanti tentang persepuluhan itu yang jadi landasan melatih iman seseorang untuk memberikan bagi Tuhan bagian Tuhan dan kemudian Tuhan kemudian memberikan ganjaran yang setimpal dari kerelaan hati kita, maka itu diatur dalam hukum Taurat. Imamat 27 ayat 30. Silakan dibaca oleh Bu Madi. Ya, Pak. Selamat bergabung. Imamat 27 ayat 30. Ya. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Terima kasih, Bu Made. Ayat 32-nya adalah Ibu Enda ada? Ya, silakan Ibu Enda. Ya, siap. Terima kasih, selamat bergabung. Makasih, Pak. Imamat 27 ayat 32 ya, Pak. Betul. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau lembu kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Nah, terima kasih Bu Enda. Terima kasih, Pak Roni. Nah, jadi sebetulnya yang sekarang sudah diatur dalam hukum ini sebetulnya untuk apa? Untuk manusia yang beriman atau anak-anak Allah di zaman masa perjanjian baru ini, mereka mesti melatih diri untuk kemudian mereka mendedikasikan 10 dari apa yang ia dapatkan untuk Tuhan. Apapun yang ia dapatkan 10-10-nya untuk Tuhan. Itu sebagai latihan iman. Dan itu bukan ketetapan hukum Taurat sebetulnya sejak awalnya. Oke? Karena pada dasarnya apapun yang diberikan oleh kita untuk Tuhan, itu bukan untuk Tuhan timbun. Sebetulnya itu untuk Tuhan, untuk menjadi bagian kitanya seperti apa, untuk kita kemudian dipercaya ketika Tuhan melihat bagaimana kita merelakan
1/10 itu memang untuk Tuhan ya. Untuk kita kemudian dipercaya lebih banyak lagi mempersembahkan dan terjadinya keseimbangan dalam hadirat Tuhan. Nah, jadi si orang yang menerima persepuluhan itu nanti siapa ya? Yang menerima persepuluhan itu siapa saja? Mereka pun akan dikelola juga oleh Tuhan untuk menjadi pengorganisasi, apa namanya? Pengelola juga kekayaan dari Tuhan yang telah dipercayakan kepada mereka. Mereka pun nanti akan mengelola juga, tidak menimbun. Kalaupun mereka menimbun, kelak juga nanti kemudian mereka akan mendapatkan pengajaran dari Tuhan. Jelas ya? Terjadinya keseimbangan itu di sini, bukan kemudian yang satu timbun hingga mempunyai penimbunan yang luar biasa dan kemudian menyengsarakan gereja yang lain, misalnya gitu ya. Nggak seperti begitu harusnya. Nah, jadi kita lihat sekarang secara jelasnya bahwa ini pada awalnya bukanlah hukum Taurat. Pada awalnya adalah ada dua orang beriman yang tercatat dalam Alkitab, mereka mempersembahkan 1/10 apa yang mereka dapatkan dari Tuhan untuk dikembalikan lagi kepada Tuhan. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan orang-orang beriman itu sendiri. Sampai sini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ada pertanyaan? Itu baru basic. Tapi udah langsung jawab semua mungkin segala macam polemik yang ada di dalam gereja tentang persepuluhan. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, saya teruskan. Sub yang kedua. Bayarlah persepuluhan milik Tuhan. Sekali lagi, persepuluhan itu adalah latihan tentang iman. Bukan soal timbun-menimbun kerajaan Allah. Enggak. Ini adalah bagaimana kita melatih diri untuk setia kepada panggilan Tuhan. Ayat yang paling sering dipakai untuk menjelaskan tentang persepuluhan adalah yang ditulis dalam kitab Maleahi. Maleahi 3 ayat 8. Silakan dibaca oleh Bu Marta. Apakah ada? Ada Pak, terima Ya, kasih Pak. terima kasih. Maleakhi 3 ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ya, terima kasih Bu Marta. Terima kasih Pak. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Jadi ada manusia menipu di dalam Maleakhi 3 ini ya. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Apakah persembahan khusus itu? Kita tahu itu persembahan persepuluhan dan apa itu persembahan khusus. Apakah persembahan khusus itu menurut Maleakhi 3:8? Mari kita lihat. Keluaran 25 ayat 2 sampai 7. Silakan dibaca oleh Ibu Monica. Silakan. Keluaran 25 ayat 2 sampai 7. Ya. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmiji, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod, dan untuk agak ke atas bisa nggak? Tutup dada. Dan untuk tutup dada. Terima kasih Bu Monica. Nah, jadi bila seseorang tidak memberikan persepuluhannya kepada Tuhan, ia dianggap menipu Allah. Sekali lagi, ini bukan soal kita dimarahi oleh Allah, bukan sebetulnya ya. Memang Maleakhi 3:8 itu menegur seseorang yang kemudian tidak memberikan persepuluhan bagi Tuhan. Memang betul. Tapi yang terjadi bukanlah Allah yang ingin mendapatkan persepuluhan sebetulnya. Tapi bagaimana setiap kita orang beriman didisiplinkan oleh Tuhan untuk kemudian mendedikasikan 1/10 dari yang dapat untuk Tuhan. Nah, kalau kemudian kita tidak memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan, kita dianggap sebagai penipu, kata Alkitab di sini. Nah,
Seringkali Roh Kudus bahkan menegur seseorang dengan memakai kata mencuri bila seseorang tak mempersembahkan persepuluhannya. Juga sering dipakai istilah membayar persepuluhan sebagai ganti memberi persepuluhan. Karena arti kata memberi mengandung arti Andalah pemilik barang yang Anda berikan itu. Padahal Alkitab menyatakan bahwa persepuluhan itu dari awal sekali sejak ditaruh di tangan Anda sebenarnya adalah milik Tuhan. Sekali lagi saya mau tekankan ini ya teman-teman. Jadi apapun saja yang kemudian ditaruh oleh kita tentang oleh Tuhan kepada kita tentang apapun yang kita dapatkan dari setiap pekerjaan, setiap keuntungan, setiap apapun itu sepersepuluhnya adalah milik Tuhan. Ini sudah menjadi satu hal yang sudah ditetapkan sejak awalnya. Tapi bukan untuk kepentingan sorga yang kemudian jadinya malah menumpuk harta kekayaan itu. Tapi sebetulnya ketika kita dijadikan pengelola kekayaan Tuhan itu, kita diberikan ganjaran setimpal dari apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Namun persembahan persepuluhan bukan kemudian didasari oleh kalau saya menabur sekian, maka kita akan mendapatkan 10, 100 kali lipat, bahkan berlimpah-limpah kali lipat. Enggak kayak gitu juga, meskipun itu memang ada dalam Alkitab. Tapi tidak kita kemudian taruh dalam hati kita ya, untuk kita mendapat bagian lebih-lebih dari apa yang kita tabur. Ingat bahwa ini sebetulnya adalah milik kita, milik Tuhan yang telah percayakan kepada kita, dan ini untuk kepentingan kita bertumbuh bersama-sama dengan. Oke, jelas ya teman-teman. Sekarang apakah ada pertanyaan sampai sini? Sekarang yang lazim ditanyakan oleh orang-orang apa? Kira-kira. Yang sering kali dibahas oleh orang-orang. Kira-kira apa? Dalam YouTube misalnya. Saya mau tanya Pak. Oh boleh, silakan. Ya. Kristen progresif itu kan selalu bilang persepuluhan itu tidak penting, Pak. Gimana itu ya? Nah itu dia, makanya kita lihat ke Bible-nya saja. Persepuluhan itu kan, tadi saya dibilang, persepuluhan itu adalah bagian dari hukum Taurat dan hukum Taurat nggak berlaku lagi. Itu konteks yang mereka sering bahas. Dan saya rasa bukan cuma Kristen progresif yang tadi dibilang begitu ya, tapi hampir semua pengajaran di sosial media di YouTube itu mereka mengajarkan bahwa kita tuh gak usah berikan 10 lagi. Namun ada yang menambahkan ini. Kalau kemudian kita diberikan seberapa banyak oleh Tuhan dan kita mampunya 1/5, 1/20, 1/30 itu silahkan. Itu juga sebetulnya nggak menjadi satu hal yang perlunya begini, perlunya begitu. Bagaimana kita mentaati setiap firman Tuhan itu saja. Jelas ya. Dan sejak awalnya sekali itu bukan hukum Taurat sebetulnya. Bukan hukum Taurat. Sama sekali bukan. Sejak awalnya sekali adalah dua orang yang mempersembahkan 1/10 itu adalah Abraham dan Yakub. Mereka mendedikasikan, saya mau katakan ini, mendedikasikan apa yang mereka dapatkan yang bukan hak mereka itu untuk Tuhan 1/10-nya. Jelas ya, Bu Emi? Iya jelas. Jadi kalau kurang daripada 1/10 itu, jadi maksudnya kita mengambil bagiannya daripada Tuhan itu gitu ya, mencuri gitu. Iya, jadi kalau dibilang kita mencuri karena kita nggak nyampe 1/10 ya, gini, saya mau kasih penjelasan gini, bahwa kita juga bukan seorang yang memandang Tuhan, ya saya nggak rekam dulu. Sampai kita memberi 100% dari apa yang kita punya itulah kan. Gimana Bu? Kurang jelas. Bagaimana Bu? Kurang jelas Bu. Kadang-kadang sesetengah isu itu atau sesetengah hal itu, sesetengah pribadi itu mengalami yang dia diarahkan Tuhan untuk memberi 100% daripada apa yang kita punya itu kan, sometimes gitu. Ya ada juga itu, tapi itu bukan persepuluhan. Itu mungkin korban sulung, itu mungkin menabur, ya, tapi bukan persepuluhan. Persepuluhan itu bagian 1/10 bagian dari apa yang kita terima. Itu milik Tuhan. Sisanya apakah persembahan itu kemudian ada lagi? Ada lagi, tapi itu bagian kita dengan Tuhan. Janjiannya gimana saya nggak tahu.
Gitu. Ada korban sulung, persembahan sulung kah, atau kemudian ada menabur, kan itu bukan dari apa yang kita upayakan, tapi apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Pada dasarnya itu, teman-teman Bapak Ibu sekalian dan Ibu Emi ya, apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita berpikir bahwa pekerjaan kita adalah jerih payah kita. Oh, silakan berpikir kita kalau waktu pada zaman pandemi, sama sekali nggak ada pekerjaan, dan kita mungkin nggak bekerja sama sekali. Nah itu dia. Jadi kita ngerti pekerjaan itu datangnya dari Tuhan juga. Upah yang kita dapatkan itu adalah bagian dari hasil bagaimana Tuhan berikan kepada kita kepercayaan untuk bekerja. Perdagangan adalah bagian dari apa yang telah kita dapat kepercayaan dari Tuhan untuk kita mengelola apapun yang kita dapatkan dari Tuhan di bumi ini. Sebetulnya itu adalah bagian-bagian dari Tuhan kepada kita, anugerah. Gitu, Bu. Oke. Oke, jelas ya. Nah, sekarang Ibu Marta. Jadi seperti apa yang tadi saya bagikan, yang saya bilang adalah persepuluhan yang diberikan kepada Allah itu adalah untuk menghormati haknya Allah. Dan bila kita memberikan apa yang menjadi haknya Allah, kita juga akan dihormati dan dihargai oleh Allah dengan cara Ia akan memberikan berkatnya yang melimpah. Ayatnya ada di dalam Maleakhi 3:10. Jadi persepuluhan atau korban apapun itu untuk Tuhan, itu untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan kita. Jelas ya, pada akhirnya untuk kepentingan kita. Persepuluhan atau setengah atau berapapun itu hasilnya yang diberikan untuk Tuhan, itu hak Tuhan. Diberikan juga untuk Tuhan, kemana Tuhan dorong kita untuk memberikannya, lakukan. Karena yang diberkati oleh Tuhan itu adalah kita, bukan orang yang kita berikan uang. Jelas teman-teman? Semangat dalam hal ini, tepuk tangan semuanya. Oke, ada yang keberatan? Enggak sih tampaknya ya. Kalau kita sekarang mengerti dasarnya itu ternyata untuk Tuhan ingin berkati kita lebih lagi, karena kita setia menghormati Dia, maka kita adalah orang yang pertama diberkati sejak kita setia dalam persepuluhan. Jelas? Setuju teman-teman? Ada lagi pertanyaan? Pak, Oke, boleh Vina. Silakan. Salam. Iya, seperti yang tadi Pak bilang, kita kalau Tuhan gerakan kita mau bawa kemana, kita bawa. Tapi kan kalau kita punya gembala tahu kan dia marah, dia tidak setuju. Ya, tadi kan saya udah bahas. Kalau kemudian Ibu dapat tuntunan Tuhan dan kemudian gembalanya kemudian Ibu menegur, Ibu kasih yang menjadi bagian haknya mereka gitu loh, dari apa yang Ibu dapat dari Tuhan berupa korban untuk jadi penabur ya. Minta Iya. benihnya dari Tuhan. Iya, Caranya iya. begitu. Caranya begitu. Kan hamba Tuhan itu nggak tahu ya, gembala kita nggak tahu kita dapatnya berapa ya. Kecuali kalau kemudian ada suatu formulir ya, gaji Ibu berapa sebulan, itu ya beda lagi ya. Misalnya. Useng banget ya ada formulir begitu. Sebulannya berapa gaji. Jadi tahu per bulannya berapa. Ya jangan begitu ya harusnya. Tapi untuk kemudian kita jadinya nggak jadi batu sandungan buat siapapun mereka gitu ya, yang kemudian duduk kita nggak ngasih persepuluhan. Kita berikan kepada setiap orang yang kemudian keberatan itu untuk memberikan dalam bentuk taburan. Dan minta sama Tuhan, kalau memang diperuntukkan untuk mereka seperti itu, benih untuk menabur. Tuhan kasih kok. Jelas. Padahal kan sebenarnya kan kalau persembahan puluhan itu kan untuk orang asing kan Pak? Enggak juga orang asing, banyak kok banyak kok objek-objeknya banyak. Nanti dibahas di setelah bab ini. Iya, yang pernah dibahas di sini kalau tidak salah, Bapak pernah bahas sudah lama. Iya. Itu untuk orang asing, orang yang tidak dikenal, orang yang susah sekali, itu kita wajib untuk memberi kepada mereka. Mungkin sekitar bertahun-tahun yang lalu ya saya pernah bagikan, dan ketika banyak sekali video-video di YouTube tentang persepuluhan itu adalah hukum Taurat sebagainya, jadinya goncang lagi gitu. Jadinya seperti, oh iya masa sih, berarti RT ngajarinnya tentang korban, tentang hukum Taurat, tentang korban bakaran lagi. Enggak kayak gitu juga. Habis tidak berbuah lebat,
karena tidak berakar di dalam Tuhan. Jadi kalau berakar dalam Tuhan tahu itu bagaimana kemudian kita mesti melakukannya. Pak, persepuluhan itu jumlahnya harus pas hitungannya atau tidak? Karena ada gereja yang mengajarkan harus pas. Gini teman-teman Bapak Ibu sekalian ya, kita mendapatkan lebih dari apa yang kita dapatkan untuk kita menabur ke Tuhan sepersepuluh. Ya, teman-teman. Tentu lebih dari sepersepuluh pun kita kemudian menjadi orang yang sudah dilatih sekian waktu lamanya dan kita lebih matang dari orang-orang yang baru belajar, bukan? Nah sebetulnya kalau kurang gimana? Ya Tuhan pun nggak marah lah sebetulnya, karena kita pun sebetulnya tahu itu kurang dari sepersepuluh. Tapi kenapa kita mesti lakukan itu? Saya katakan begini, agar kita dilatih dalam iman dan kedewasaan hingga ke kematangan berikutnya dalam Tuhan. Nah kalau udah tahu kurang sepersepuluh, ya kenapa juga mesti ngasih kurang sepersepuluh? Jelas ya Bu Yohana ya. Jadi ini mutlak antara kita dengan Tuhan. Ingat, sekali lagi saya mau katakan ya, bahwa sepersepuluh itu diberikan itu haknya Tuhan. Kepada siapapun itu Tuhan yang tuntun, jangan permasalahkan. Dan itu untuk kepentingan kita juga dalam Tuhan. Gampang ya? Jelas ya? Oke. Ada lagi pertanyaan? Terjawab boleh Vina ya? Boleh Vina, Bu Yohana? Iya Pak, terjawab nanti Tuhan yang tuntun saja. Habis terlalu pusing juga kalau aturan-aturan gereja. Pusing. Kalau memang kita harus kasih ke gereja, mungkin kita mau memberi keluar, mungkin dari yang lain lah. Ya Pak ya? Betul. Jadi kalau Bu Levina juga sebagai seorang gembala, misalnya Ibu merintis gereja, ya gereja 10 orang anggota jemaatnya, dan anggota jemaat 10 orang itu kemudian ngasih kepada orang lain di luar gereja, pasti Bu Levina sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, gemes juga. Iya nggak? Bener. Suaranya Bapak kecil sekali. Enggak lah, ini udah gede kok. Ini saya punya indikator gede loh. Gimana teman-teman, Bapak Ibu sekalian, suara saya jelas nggak? Dengar? Jelas Pak. Jelas kok. Bu Levina jelas ya. Bu Iya Yohana Pak. mungkin mesti perlu headset kayaknya, mesti jelas. Oke, sekali lagi. 9 sampai ayat 10 aja yang nampak. Betul. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kami dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Amin. Betul ya. Jadi Allah yang menyediakan benih bagi penabur. Kitanya sebagai penabur nih, benihnya dari Allah. Dan roti untuk dimakan pun rotinya datangnya dari Allah juga. Yang mengupayakannya siapa? Lihat. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi dari awal sekali yang menyediakan benih, kita penabur datangnya dari mana? Datang dari Allah. Yang kita persembahkan bagi orang lain siapa? Allah yang menyediakan. Yang melipat gandakan dari apa yang kita tabur siapa? Allah juga. Yang kemudian kita menjadi orang yang bijaksana dalam menabur, siapa yang melakukannya? Allah juga. Yang semakin lama semakin kita punya kuasa untuk menabur, bukan karena kitanya rela hati dan kemudian kita menjadi orang yang lebih berhikmat, tapi Allah yang menyediakan kita hikmat untuk kita jadi orang berhikmat. Nah, kalau kita menyadari ini, itu siapa sih? Itu tuh siapa sih di depan Allah? Nggak ada apa-apanya kan? Tapi kok Allah mau membiarkan kita jadi pengelolanya dia. Pengelola kekayaan kerajaan Allah. Kok mau ya Allah? Mengapa? Satu hal, Allah ingin memberkati kita di bumi ini dan menjadi orang yang berkuasa juga di dunia akan datang. Itu yang menjadi pokok pelajaran Allah Bapa bagi kita orang percaya di dunia ini hari-hari ini sebetulnya. Udah deh kesimpulannya udah beres. Buku tentang persembahan. Semua ditutup dengan semua apa yang saya bagikan barusan. Sebetulnya itu kesimpulannya. Jelas ya, Bu Dina dan teman-teman ini. Ya. Jadi kesimpulannya ditutup dengan itu. Sebetulnya itu penutup. Jadi kita ditugaskan jadi pengelola kekayaan kerajaan Allah di dunia ini dan juga di dunia akan datang. Loh, kekayaan seperti apa di dunia akan datang, Pak? You never know sampai dengan kita nanti akan mendapatkannya. Bukan kekayaan materialistik. Enggak.
Percayakah kita teman-teman yang tadi Bu Nida bilang, kok kita menjadi orang yang sangat bersuka cita ya meskipun kita berkekurangan? Karena kita sedang dilatih hal-hal yang rohani. Bukan cuma hal yang jasmani. Hal-hal yang rohaninya adalah lebih dulu yang kita dapat. Dan itu memuaskan kebahagiaan Allah sebetulnya. Ketika kita sampai pada kerinduannya, kita diberikan kepuasan yang sama. Ketika kita sanggup memberikan, yang kita sanggup berikan itu adalah kemudian sanggup untuk membuat kita mungkin nggak makan sekian waktu lamanya. Misalnya gitu ya, karena kita mentaati Tuhan. Tapi percayakah kita menjadi bahagia begitu karena kita mendapat bagian dari kebahagiaan Allah juga. Dan itu yang sedang dilatih oleh Allah dalam diri kita hari-hari. Sebetulnya. So berbahagialah bagi kita yang melakukannya semua tindakan-tindakan ketaatan itu karena kita berhak mendapatkan bagian hati Allah yang besar itu dan memperoleh sukacitanya yang luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Oke, sampai di akhir acara, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, kedatangannya, dan selamat menjelang kenaikan Tuhan Yesus. Besok ya. Pak Doni, Ya. berarti yang melimpahkan benih itu bagiannya Tuhan ya? Oh iya, tentu saja. Misalnya nih kita sudah taat, kita memberi bagiannya Tuhan, apa yang Roh Kudus taruh, seberapapun yang Tuhan taruh, misalnya nih, bukan di gereja, kita ada kasih hamba Tuhan keluar, mungkin melalui apa namanya, kenal gitu ya, tapi dia selalu suka japri gitu, suka memberi firman, terus gitu. Jadi dia juga dalam pembangunan. Jadi kalau misalnya Tuhan ada menggerakkan kita memberi seberapapun juga, Ya. itu benih itu kita sudah menabur, itu nanti benihnya kembali lagi Tuhan melipat gandakan untuk kita tanpa kita tahu gitu ya Pak ya. Benih nggak kembali lagi loh, benih itu kan jadi satu tumbuhan yang besar yang dinikmati oleh banyak orang, termasuk orang yang kemudian menyediakan benih itu untuk kemudian dikelola oleh dia. Siapa yang mendapatkan benih pertama kali? Ya si penanam lah. Siapa yang nanamin? Kita lah. Kita yang nanam kan. Kita yang kemudian menumbuhkannya, menyiram, memberi pupuk, memberikan pertumbuhan. Dan kita yang mengelola terus kan, kita kemudian memberikan terus kan, dan benih Tuhan, benih dari Tuhan itu diberikan terus menerus. Jadi itu bukan dari upaya kita, bukan dari rezeki kita, bukan dari kemudian yang didapatkan dengan keringat kita, bukan, itu bagian Tuhan. Oh itu apa ya? Saya kurang begitu paham. Maksudnya, Tadi Ibu tadi kan tentang benih untuk iya. menabur. Iya. Benih untuk menabur itu bukan dari gaji, bukan dari apa yang kita dapatkan dari pekerjaan, tapi benih datangnya dari Tuhan. Jadi dibahas gitu ya. Jadi benih itu datangnya dari Tuhan dan kita kemudian memberikan benih itu pada siapa? Karena Tuhan yang berikan, Tuhan yang tunjukkan kepada siapa. Gitu. Berarti itu kan berkat toh Pak? Loh Bu, namanya juga benih kan dari Tuhan, bukan dari upaya kita. Oh, berarti itu. Oh, iya benar. Itu iya, ini dari Tuhan tapi kan dalam bentuk berkat. Artinya yang kita tidak tahu dari mana datangnya. Kayak begitu, Pak. Iya. Itu benih dari Tuhan. Iya. Tuh. Oh, iya. Terus kita berbagi lagi gitu ya. Berbagi. Iya. Istilahnya bukan berbagi, menabur. Bukan berbagi. Iya, menabur. Kita menabur lagi, nanti Tuhan juga akan melihat semua itu ya tanpa kita perhitungkan gitu. Artinya memang kerelaan gitu ya. Kerelaan saya rindu untuk menabur gitu untuk hamba itu misalnya. Iya. Itu kita nggak mikir, yang penting saya cukup lah gitu. Saya pasti tidak kurang. Betul. Oh, itu. Iya. Ini. Ya. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Levina. Oke, saya jelas ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Jadi ingat ini hari Sabtu terutama nanti saya akan bagikan tentang objek persepuluhan itu pada siapa aja. Nanti akan dibahas di hari Sabtu nanti.
Dan teman-teman yang masih bingung, yang masih nggak jelas, silakan nanti ikuti rekamannya. Meskipun rekamannya nggak utuh, banyak yang nggak direkam, tapi minimal Bapak Ibu sekalian teman-teman punya gambaran ya tentang persepuluhan yang diajarkan pada sore hari ini untuk kepentingan siapa sebetulnya? Kepentingan kita. Kita sedang menjadi pengelola kerajaan Allah dan kekayaannya di bumi ini. Jelas ya teman-teman? Jadi ketika kita menabur, kitalah yang diberkati pertama kali oleh Tuhan. Sebagai penutup, seperti itu. Mari kita tutup FFG pada sore hari ini dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi akan setiap hal yang telah Kau nyatakan. Engkau yang memberikan pada kami kesanggupan, kemampuan, kemauan, kerelaan hati. Bahkan Kau berikan kepada kami hati dan kerinduan-Mu hingga kami semua diajarkan untuk kami setia kepada apa yang telah Kau nyatakan di hati kami masing-masing. Maka Bapa silakan Kau bertahta dalam kemuliaan-Mu di hati kami untuk kami menjadi pengelola kerajaan Allah dengan bijaksana, dengan berhikmat. Tuhan Yesus, mari Engkau tanamkan di hati kami semua, Engkau yang punya kerinduan itu, yang Kau punya kekuatan itu, kan punya kekuasaan itu, untuk kami bersama-sama dengan Engkau mengelola kerajaan Allah ini. Dan kemanapun Engkau menyuruh kami untuk menabur, Engkau yang telah menyediakannya dan Engkau juga memberikan kemampuannya untuk kami menabur di mana kami mesti menabur. Dan kami tahu di mana kami mesti menabur, kami diberkati lebih dulu dan kami telah menerimanya berlimpah-limpah, berlipat kali ganda dari Engkau, dari kebenaran yang kami terima dari Engkau. Dan Roh Kudus berikan pada kami kemampuan itu. Dan setiap apapun yang kami nyatakan, ajarkan kami melandasinya dalam bentuk kasih kepada Tuhan. Makasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah setiap anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini dengan setiap kemauan, kesanggupan yang datangnya dari Tuhan. Ya, semua apa yang kami dapatkan hari-hari ini dan seluruhnya dan semua yang kami dapatkan di masa-masa lampau itu semuanya kebaikan dan anugerah Allah semata-mata. Maka jadikan kami sebagai pengelola kerajaan Allah dengan dahsyat dan luar biasa, serta temukan kembali kami dari Sabtu dan Minggu nanti webinar Kau yang adakan setiap hal yang perlu dipulihkan, pulihkan. Setiap hal yang perlu dibangun, bangunlah. Dan setiap apapun yang perlu disembuhkan, sembuhkanlah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami syukur, haleluya. Amin. Jangan lupa yang undangan. Undangan buat teman-teman nanti datang di hari Sabtu dan hari Minggu. Hari Minggu di webinar bersama-sama dengan RTM. Ya, kalau nggak datang, ya mesti datang. Dasar ya kalau Pak Doni Yunus yang ini mesti datang. Kalau yang lain juga mesti datang ya. Nanti kalau ada Pak Agus, Ibu ini juga mesti datang. Oke, mari kita berfoto bersama. Yuk, kita berfoto bersama, kita abadikan sore hari ini. Terima kasih. Wah, luar biasa ya yang menyebut hari esok kenaikan. Satu, Bu Made mau difotokah? Bu Levina, Bu Emi. Bu Levina sudah, Bu Emi, Bu Yohana, Bu Yohana masih di kafe kelihatannya. Oke, 1, 2, 3. Satu lagi ya, tanpa terhalang oleh kamera. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Tuhan berkati. Sampai jumpa hari Sabtu dan Minggu. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Pak Doni, Tuhan berkati. Terima kasih juga.